Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu bahwa buku merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Mengapa? Karena buku memuat berbagai informasi dari hasil pemikiran, pengamatan, dan penelitian. Kita dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang kita miliki dengan membaca buku. Tapi, untuk membaca buku yang tebal-tebal seperti itu melihatnya saja sudah malas ya. Saya punya tipsnya. Kita tidak perlu membaca buku itu secara keseluruhan untuk mendapat informasinya. Kita dapat membaca sekilas dengan teknik dan cara yang efektif serta efisien. Cara yang dimaksud adalah dengan membaca cepat. Disebut membaca cepat karena memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dari bacaan dengan cepat, dan tidak memerlukan banyak waktu. Ada dua teknik membaca cepat, yaitu membaca skimming dan scan. Namun, kali ini kita hanya akan mempelajari membaca scanning. Membaca scanning atau memindai merupakan salah satu jenis membaca cepat yang digunakan untuk menemukan informasi yang hendak kita ketahui dan sudah kita tentukan sebelum kegiatan membaca dilakukan. Informasi yang sudah kita tentukan sebelumnya itu dapat berupa nomor telepon, makna kata dalam kamus, entry pada indeks, kata statistik, atau informasi tertentu dalam bentuk tabel atau grafik. Kegiatan membaca memindai ini dilakukan dengan cara membaca dari atas ke bawah, tetapi pusat pandangan usahakan selalu berpusat di tengah-tengah. Yang melebarkan sudut pandang kita, maka kita akan dapat melihat semua kata di halaman mulai dari kiri sampai paling kanan. Dengan demikian, kita dapat membaca seluruh kalimat dalam waktu kira-kira seperempat detik dalam satu baris. Artinya, kita akan dapat membaca 4 baris dalam 1 detik atau mungkin kurang dari 1 detik. Misalnya, kita hendak mengetahui hasil karya seorang tokoh sastra dalam satu buku. Kita hanya cukup mencari nama tokoh tersebut dalam buku secara cepat dengan cara mengabaikan atau melewati bagian-bagian yang tidak penting atau yang tidak kita butuhkan. Bahkan cara kita membaca tanpa memperhatikan makna kata yang terkandung dalam baris-baris atau paragraf-paragraf tersebut. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu mencari kata atau penggalan kata dalam satu tulisan yang panjang. Simpulannya, cara kerja membaca minda ini mirip dengan cara kerja komputer, yaitu ketika kita menggunakan tujuan membaca buku dengan membaca memindai adalah untuk mendapatkan kesan umum isi suatu buku dan memahami fakta serta hal-hal penting lainnya secara cepat. Kegiatan membaca ini biasanya diawali dengan melihat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan indeks buku. Kemudian membuka halaman buku, melihat, meneliti, dan mencatat pokok-pokok isi bab per bab maupun anak bab di dalamnya secara cepat. Cara tersebut biasa disebut dengan teknik SQ3R yang diperkenalkan oleh Francis P. Robinson pada tahun 1941. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah membaca dengan teknik SQ3R diuraikan seperti langkah 1. S. Survei atau prabaca. Kegiatan prabaca dilakukan dengan melihat seluruh organisasi bacaan secara cepat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat kesan umum atau untuk memperoleh hal-hal menarik dari bacaan itu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara berikut. Pertama, menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku, membaca pengantar untuk mengetahui permasalahan utama yang dibahas dalam buku, melihat-lihat tabel, grafik, gambar, dan lain-lain untuk mendapatkan kejelasan dan mempercepat pemahaman tentang isi buku, dan menelusuri indeks untuk mendapatkan kata-kata kunci yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Langkah kedua, key question. Pada saat melakukan survei, kita dapat mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan itu. Kita dapat menggunakan kata-kata siapa, apa, kapan, di mana, atau mengapa. Dengan adanya berbagai pertanyaan itu, cara membaca kita pun menjadi lebih aktif dan lebih mudah menangkap gagasan yang ada daripada jika kita hanya asal membaca.
membaca tulisan itu, bagian demi bagian kita harus berkonsentrasi pada bagian bacaan yang dianggap sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Kita perlu memperlambat kecepatan membaca pada bagian-bagian yang dianggap penting atau sulit. Sebaliknya, kita sangat mempercepat proses membaca pada bagian-bagian yang tidak penting atau yang telah diketahui maksudnya. Langkah keempat, R yang kedua, recite. Setiap kita selesai membaca suatu bagian, berhenti sejenak. Kemudian, kita dapat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan atau merenungkan hal-hal penting dari setiap bagiannya. Pada kesempatan yang sama, kita dapat membuat